Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, Opini Obrolan Pagi ini kita akan berbincang dengan siapa sih? Kalau dari mukanya kayaknya orang Bengkulu sudah tidak asing lagi ya. Apalagi sering banget yang muncul di reels-reels kalian misalnya. Dan saya sapa dulu nih, ini dia Ando. Hai, halo semuanya. Ando ini sebagai konten kreator ya. Iya, benar Konten sekali, kreator. Kakak. Ini sebenarnya ini kan berbeda jauh dari nama Iya. di ini ya, konten kreator ya. Itu ceritanya gimana sih? Oke, sebelumnya ya orang-orang mungkin kenal aku Roy kan Kak. Tapi sebenarnya nama asli aku memang Ando Ramadika. Karena dulu waktu pertama kali ngonten, karena seperti yang aku bilang kan, kontennya itu komedi-komedi random gitu. Jadinya aku karena takut nih nantinya keluarga tahu gitu loh. Jadi aku kasih nama Roy gitu. Dan juga pada saat awal konten pertama itu booming, orang-orang pada bilang kayak, ih kok mirip Roy Kiyoshi gitu kan. Akhirnya tuh aku ambil nama Roy-nya, tapi Kiyosakinya itu dari buku yang sering aku baca yang Rich Dad Poor Dad itu loh, yang Robert Kiyosaki. Jadi aku gabungin aja gitu kan. Akhirnya tercetus Roy Kiyosaki. Iya benar. Sampai sekarang orang kenalnya Roy Kiyosaki. Ini kan tadi Roy bilang kalau misalnya jangan sampai ketahuan sama orang tua ya. Iya. Kenapa tuh? Dulu Nah, orang tua sangat tidak support ya. Iya, dulu tuh sebenarnya karena orang tua kan nggak tahu kan masa itu kayak potensi dari konten kreator tuh kayak gimana. Kemudian tuh konten komedi random gitu kan nggak semuanya orang nerima gitu kan. Padahal kita acting kan. Mungkin mereka ngiranya kayak yang ya kurang pas aja lah gitu kan. Sedangkan kamu kuliahnya kuliah perpajakan gitu kan. Mending kamu fokus ke hal-hal yang linear sama kuliah kamu seperti itu Kak. Awalnya memang mereka belum menerima, tapi setelah mereka tahu potensinya lumayan gitu loh, Roy juga udah jelasin, dan mereka akhirnya ya udah nggak apa-apa, accept aja gitu. Oke, ini awal mulanya jadi konten kreator itu karena apa Roy? Tiba-tiba tercetus aja, oh kayaknya konten kreator menjanjikan banget. Iya, awal mulanya itu Kak, Roy kan kuliah di Jakarta 2018. Kemudian itu dapat pergaulan teman-teman yang memang mereka banyak konten kreator, selebgram, YouTuber juga kan. Dari situ tuh Roy ngeliat kayaknya mereka tuh buat mendapatkan uang dari sosial media tuh gampang gitu, dalam artian tuh easy money lah kayak gitu kan Kak. Akhirnya Roy tuh berpikir kayaknya bisa deh gitu loh. Mungkin mereka ada modal, mungkin ada yang modal cantik, ada yang modal ganteng, ada juga yang modal lain. Kayak Roy mikir kan apa ya yang Roy bisa kelola dalam diri Roy gitu loh. Oh mungkin konten komedi gitu loh, karena memang ya hidupnya suka bercanda lah Kak. Jadi kayak ya udahlah, akhirnya di build terus menerus gitu kan, akhirnya baru dapat konten kayak yang bahasa Bengkulu kemarin gitu. Berarti memang biar tidak melestarikan ya, biar tidak punah ya. Iya, bahasa Bengkulu juga bisa diterima seperti halnya bahasa Palembang ataupun bahasa Medan yang sekarang itu kan memang ramai banget, orang-orang pun tahu kayak gitu kan Kak ya. Waktu itu support dari teman-teman juga ada nggak? Karena kan teman-teman juga lingkupannya Iya. konten kreator semua ya. Alhamdulillah dari keluarga pada saat itu tuh, dan juga teman-teman juga support kan. Mereka juga kayak yang ngebantu ngasih ide. Terkadang ketika Roy mentok nih, nggak tahu ide apa lagi, oh ini nih bisa dikonversi ke bahasa Bengkulu, coba deh bikin gitu loh. Alhamdulillah teman-teman benar-benar support sih. Sudah berapa lama sih jadi konten kreator? Kalau sudah berapa lama itu, kalau awal mula banget itu 2018-19 ya Mbak, waktu TikTok booming, itu Roy itu udah coba ngonten, tapi kan memang kontennya masih random. Orang juga belum tahu Roy itu dari Bengkulu. Kemudian konten Roy juga bukan bahasa Bengkulu aja gitu. Jadi kayak kontennya itu banyak gitu loh, random. Baru setelah 2019 kontennya benar-benar konten kayak orang-orang lain gitu kan. Memang ada satu edukasinya ataupun ada nilainya dalam konten itu. Kemudian setelah 2021 karena selesai kuliah, Roy balik ke Bengkulu dulu. Nah di situ tuh baru dapat kemarin tuh inspirasi dari orang yang dari Palembang gitu loh. Dia pakai bahasa Palembang. Terus Roy bilang kan, kayaknya bahasa Bengkulu tuh bisa deh dibawa buat jadi konten gitu loh. Karena kenapa, kayak yang ketika Roy ngerantau di Jakarta, orang-orang tuh pada nggak tahu itu Bengkulu tuh di mana gitu loh. Sedangkan ya mungkin melalui TikTok tuh bisa mengenalkan orang bahwasannya ini loh Bengkulu tuh ada gitu loh. Bahasa Bengkulu tuh kayak gini gitu. Akhirnya ya makanya Roy bawa pakai bahasa Bengkulu akhirnya. Berarti awalnya memang belum bahasa Bengkulu, bahasa Belum, Indonesia. masih pakai bahasa Indonesia. Dulu tuh kayak komedi-komedi yang dulu tuh pernah sih ada yang viral masalah temen Roy nelpon gitu, nelpon kayak ngibulin pacarnya kayak gitu. Kemudian tuh konten-konten kayak Roy apa namanya itu Kak, gagal tes polisi pada saat itu gitu loh. Dibawa-bawa pakai halal komedi lah kayak gitu dulu. Jadi idenya itu karena dari kehidupan sehari-hari ya?
Satu itu, kemudian tuh dari orang-orang sekitar, kemudian tuh ya Roy juga cari-cari ide-ide yang memang banyak terjadi di kehidupan orang di Indonesia kayak gitu kan. Akhirnya Roy konversi ke bahasa Bengkulu ataupun Roy realisasi dalam bentuk satu video gitu sih Kak. Waktu awal mulai jadi konten kreator sulitnya di mana sih, Roy? Kalau sulitnya tuh Kak satu, konsisten. Karena kenapa? Buat jadi konten kreator kan harus konsisten kan Kak ya. Dan pada tuh satu hari kita harus ngupload satu video atau bahkan 3 video. Tetapi kan kadang anak muda mut-mutan satu ataupun kadang tuh pengen nongkrong, pengen kesana kemari, waktu tersita gitu kan, nggak punya waktu buat bikin konten, buat ngedit dan lain-lain. Nah, tantangannya di situ awalnya di konsisten karena dengan banyaknya kesibukan, banyaknya kemauan anak muda ini yang buat kadang tuh susah untuk konsisten. Oke, berarti memang jadi konten kreator itu harus konsisten. Harus konsisten upload Kak. setiap hari? Iya, itu tuh sebenarnya karena mempertahankan engagement, mempertahankan insight gitu kan. Karena orang-orang mau take into ke kita brand gitu, mereka harus kayak yang lihat nih insight-nya gimana gitu loh, perkembangan setiap harinya kayak gimana. Ketika kita cuma ngupload seminggu sekali, otomatis orang-orang tuh kayak kurang percaya lah dalam artian kayak insight-nya kurang nih gitu loh. Kalau ketika kita sehari memang fokus 1 ataupun 3 video gitu kan, jadi orang-orang tuh ya bisa percaya dengan platform yang kita punya gitu loh. Berarti waktu awal dulu masih meraba-raba ya? Masih meraba banget, iya gitu kayak nggak tahu nih kira-kira mau dibawa kemana arah kontennya gitu loh. Waktu awal-awal buat konten, yang sempat viral waktu itu apa? Ketika memang booming-boomingnya itu nama Roy itu. Dulu waktu pertama sebelum konten bahasa Bengkulu ada yang gagal tes polisi itu loh Mbak. Itu tuh memang dibikin komedi kayak yang langkah tegak majunya tuh kayak gini gitu loh. Itu kan itu satu kan. Kemudian tuh kayak konten Roy make upin temen Roy, karena Roy juga bisa make up kan, dulunya kerja sebagai MUA juga kan, make upin temen Roy tapi pakai komedi-komedi gitu loh, kayak yang bercanda-bercandaan juga lumayan nyampe 5 juta viewersan kan. Nah kemudian pas pakai bahasa Bengkulu tuh awalnya tentang kosakata singkat bahasa Bengkulu gitu loh Kak, tentang kayak yang contohin. misal kayak apa ya? Misal kayak kalau dari bahasa Indonesia tuh kamu bodoh sekali kayak gitu kan. Tapi kan kita Bengkulu kan bilangnya bigal kayak gitu kan. Dalam arti itu kan kayak yang bahasa-bahasa yang disingkatin kayak gitu kan, Mbak. Secara Bengkulu tuh sebenarnya kalau dari bahasa Indonesia tuh mungkin secara kata-katanya panjang, tapi di Bengkulu tuh singkat gitu loh. Ya. Dan juga artinya sama. Artinya sama sebenarnya secara maknanya gitu loh. Tadi kan Roy bilang di awal-awal orang tua itu nggak support ya kalau misalnya Roy itu jadi konten Iya. dan juga diam-diam. Nah, ketika mereka sudah mulai menerima Roy itu ketika apa waktu itu? Ketika saat Roy udah bilang ke mereka bahwasanya ini loh hasilnya ada gitu loh, mungkin secara finansial, secara pendapatan tuh income juga ada gitu kan. Akhirnya mereka oh ya udah, selama kamu memang di sisi lain tuh kan memang Roy suka acting kan Kak, dulu juga sering ikut teater SMA, jadi mereka tahu kayak yang oh mungkin bagian dari Roy melampiaskan hobi juga gitu kan, dan alhamdulillah hobinya dibayar kayak gitu. Akhirnya setelah Roy ngejelasin banyak hal ke mereka, dan mereka pun akhirnya yaudah nggak apa-apa, mereka support, mereka juga doain buat ya semoga berkembang ke depannya, makin banyak hal lagi yang ya hal-hal baik lah terjadi ke depan kayak ini gitu. Ini kan dari 2018 ya, dari dengan iya benar. Berarti income yang dapat sudah panjang, udah banyak banget ya. Waduh. Membantu nggak perekonomian kamu waktu saat itu? Iya sebenarnya memang naik turun sih sebenarnya karena namanya konten kreator ya Mbak. Cuma memang dulu karena memang keluarga yang sederhana bisa terbilang ya, karena orang tua juga petani kopi juga di Bengkulu kan. Nah selama dulu kuliah juga sering konten-konten itu awal-awal tuh dapat endorsean tuh mungkin sebulan tuh cuma mungkin 300.000, 600.000, tapi kan itu ngebantu banget buat anak kuliahan kan, entah buat beli buku ataupun buat beli makan kayak gitu kan Mbak. Cuma kayak sekarang tuh memang semakin naiknya followers, semakin seringnya konten kan mungkin rate juga naik kayak gitu kan, dan itu sangat-sangat membantu. Alhamdulillah maksudnya tuh iya dibilang banyak tuh nggak terlalu banyak, tapi cukup lah dalam artian nggak gitu perlu loh. lagi minta duit jajan orang tua. Iya benar, udah nggak jadi beban lagi Mbak. Oke, Roy sendiri gimana sih caranya meningkatkan citra ya dari konten kreator ini? Karena kan beberapa orang yang sempat nggak pede nih kayaknya gitu kan, kurang pede buat konten-konten kayak gitu. Iya, bener, sebenarnya itu tuh fun fact Mbak. Roy itu orangnya pemalu banget. Roy itu aja kalau bikin konten itu sebenarnya di kamar dan kalau nggak ada orang di rumah. Sebenarnya ya Mbak ya. Tapi ya karena memang tuntutan, karena kayak yang percaya diri itu memang hal penting kan. Walaupun kadang tuh mungkin kita ya udahlah saya tuh orangnya pemalu, entah gara-gara hal terjadi di masa lalu atau apa yang bikin dia jadi pemalu, tapi itu tuh bisa diubah perlahan. Karena pun Roy juga kayak gitu, sering deg-degan, sering kayak gemeter gitu kan. Tapi kan seiring waktu belajar bagaimana percaya diri, bagaimana kita menilai diri kita tuh punya value gitu kan. Akhirnya membuat kita tuh kayak yang ya udah nggak apa-apa, melangkah aja gitu loh. Mungkin ada nggak Roy tips-tipsnya nih bagi konten kreator pemula ya? Gimana sih apa sih yang harus diperhatikan gitu? Oke, kalau jadi konten pemula tuh pastinya satu sih Mbak. Maksudnya Roy juga masih pemula sekarang, masih sama-sama belajar. Konsisten tuh adalah yang penting. Kemudian tuh jangan terlalu banyak mikir, melangkah aja dulu gitu loh. Ntar tuh banyak
kok ide-ide. Kalau kita terlalu banyak mikir mulai dari mana ya, aku nggak punya ini, nggak punya itu, mulai dari apa yang ada aja dulu kayak gitu loh. Dulu Roy juga mulai nggak ada tripod, nggak ada handphone biasa aja, pakai handphone ya merek-merek biasa yang kadang tuh kameranya juga kabur kayak gitu kan Mbak. Tapi ya dimulai aja dulu gitu loh, ntar inspirasi dateng, ide-ide tuh masuk, kita bikin improvisasi dan akhirnya tuh jadi gitu loh. Karena langkah pertama tuh benar menentukan sih. Benar-benar dan juga tingkat kepedean kita ya. Iya, akhirnya tuh kayak kita ya terbiasa karena jam terbang juga kayak ya kita latih tiap hari dan akhirnya ya kita terbiasa gitu sih. Itu Roy edit sendiri ya sejauh ini atau sejauh ada ini asistennya sekarang? Enggak sih. Sejauh ini tuh bantu. benar-benar sendiri. Kalau take video kadang memang ada adik yang ngebantu ataupun teman-teman yang kadang tuh yaudah sini dibantu gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh Roy juga take sendiri. Makanya kadang kayak sekarang kan Roy juga beralih ke YouTube tuh. Ketika take sendiri tuh Mbak, kadang tuh karena pakai kamera belakang kan, perasaan itu udah pas banget. Ternyata pas di review lagi hasilnya cuma kepotong batas ini Mbak, setengah gitu loh. Nggak sadar ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya berusaha sendiri kan. Kadang tuh kayak yang ketika nggak ada orang yang bisa dimintain bantu, ya mau gimana lagi kan. Cuma kedepannya doanya harapannya semoga bisa punya tim, bisa punya partner lah kayak gitu kan, yang bisa diajak kerjasama juga gitu. Orang-orang kan taunya hasilnya doang ya. Iya, Udah di bagus. belakang itu orang nggak Di tahu. belakangnya kayak gimana? Iya, karena tuh video yang nih ada kemarin terakhir Mbak udah take video tuh kan Mbak, yang terakhir yang tentang video tentang sekolah itu Nabila. Karena pakai kamera belakang kan, jadi harus pakai apa namanya itu Mbak? Pakai clip on ya? clip on. Ternyata clip onnya lupa dicolokin Mbak, padahal udah syuting dari dari video pertama nyampe akhir tuh udah Ya banyak banget scene-nya ampun, kan. iya. Pas di review tuh nggak ada suaranya Mbak, kayak yang Ulang lagi dong. ulang lagi, dan itu tuh bener-bener kayak yang ya udah nggak apa sih, namanya effort kan, ya udah nggak apa-apa. Kamu masih sempet malu nggak sih kalau misalnya dilihatin orang ketika buat konten? Sebenarnya malu banget karena tuh makanya Mak, kalau bikin video itu satu kadang di kamar ataupun kadang tuh di belakang rumah yang kan ada kebun-kebun kadang sini itu kan. Dari kebun tuh memang nggak ada orang di belakang, tapi ketika lagi bikin video ada orang lewat tuh kayak yang berhenti lu ada orang lewat. Bener-bener malu, iya bener. Sekarang sebenarnya masih deg-degan gitu loh, masih kayak yang ya malu lah kadang tuh. Tapi ya nggak apa-apa sih ketika orang yang udah tahu gitu kan, memang tujuannya buat konten, nggak apa-apa gitu loh. Oke, Roy, kita jeda dulu nih Roy ya. Oke. Dan kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu kreatif dan juga edukatif. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.